pelayanan, sipa artinya pelayanan. Ya, bukan berarti setelah jadi pemangku kemudian minta dilayani, salah. Tingkatan tertinggi dari pelayanan di dalam ajaran agama Indonesia ini sampai di tingkat siwo sekali. Berarti seorang sulingge itu pelayan yang paling utama, bukan untuk dilayani. Ye, ini pemangku. Jadi kalau pemangku masih bisa bebas. Kalau sulingge sudah betul-betul melayani. Jadi kalau ada minta sulingge minta dilayani berarti tidak menjalankan ajaran siwo yang benar. Kita penganut ajaran siwo silante sehingga rumusan kita harus diagung-agungkan, tidak bisa begitu. Ajaran agama kita tidak akan dinikah. Pemangku itu melayani, sama seperti sulingge melayani. Nah, terus yang kedua, untuk pantangan makan tidak diperkenankan pemangku memakan tulang yang keras-keras. Misalkan untuk daging sapi dihindari, usahakan. Tapi kalau terpaksa apa boleh buat, tapi usahakan tidak memakan daging sapi. Yang kedua, usahakan tidak memakan daging anjing. Nanti ngongkong terus makannya. Nah, kalau daging babi sebenarnya tidak ada larangan dari babi hutan. Kalau babi ungguan itu simpul agak malas itu. Karena apa? Dia makan tidur itu aja dia kan. Nah, kalau babi hutan itu simpul kemandiriannya tinggi. Syukur tidak makan daging kaki empat. Karena makin sekarang kan banyak penyakit kolesterol. Dan tetek moel lah banyak penyakit itu. Karena makanan itu terbagi menjadi 3. Jadi yang sari makanan jadi pikiran, kemudian jadi darah daging, jadi tenaga, kemudian jadi ampas. Jadi itu pengaruh makanan. Ya, jadi yang berikutnya pantangan bergaul. Kalau menurut kitab suci, seorang pemangku, seseorang yang sudah menjalani perintah dari seorang guru, maka pemangku diwajibkan dia aguron-guron. Biar tidak dikatakan nanti kebinjat, nggak punya mimi baper. Jangan dikatakan nanti mau maling penawan. Harus aguron-guron kepada seorang sulingge. Karena ini ngawet tenang pemangku itu sulingge, ya. Jadi pemangku diadakan itu untuk membantu kelancaran tugas sulingge dalam tugas nyatur ruko pale seraya. Itu fungsi-fungsi pemangku. Nah, usahakan aguron-guron karena ajaran agama Hindu kita memang harus melewati proses garis-garis perguruan. Garis-garis perguruan. Kemudian di ajaran siwa kita disebut musiwo sisya. Harus ada guru, harus ada guru. Ku itu gelap, perlu itu hapus. Jadi seorang guru harus mampu menghapus kegelapan pikiran muridnya. Jadi apapun kalau sudah melalui aguron-guron, semoga itu benar karena sudah sesuai dengan petunjuk agama. Tanten orang memaling menawan yang dari Saraswati. Ini tolong dipikirkan. Nanti jangan bilang saya sudah bisa, ngapa saya harus berguru? Itu hukum belajar di dalam ajaran agama Hindu namanya garis-garis perguruan. Musiwo sisya namanya. Usahakan di mana ada seminggu terdekat, berikut lunas aja aguron-guron. Termasuk penggunaan mantra niki sesuai dengan dan mengucapkannya itu nabi acarya nanda. Pemangku tidak diwenangkan menggelar wida parikramu. Itu mangku budaya. Itu ya. Itu himbauannya dari itu nabi acarya nanda itu. Pemangku tidak diperkenankan menggelar wida parikramu. Ya, dia wedanya pemangku apa? Sangkul putih sama pesumo dewa. Itu informasi dari beliau. Kalau empu yang tak salahkan yang ngeluarin buku pertama nih,
Karena buku itu pada kamu dari dulu udah keluar, nih kebanyakan memakai weda itu. Padahal itu dikatakan oleh beliau itu mantra gede semua, mantra sulinggi, kan? Nah itu untuk mantra-mantra, puja mantra. Terus kembali ke kuasa agama. Nah ini terus sekali karena makin ini game pun terbuka katanya ada banyak yang masuk di tradisi budaya Bali seperti sampradaya ini mulai menyentuh ranah tradisi budaya kita. Empu mengajak tadi ini, mari kita kembali ke agama mula kita. Setuju ke? Karena agama mula kita nak karyana kan nenek bapa ni. Nenek bapa ni bangina kan nenek bapa ni. Nenek bapa ni cina kan nenek bapa ni. Ya. Dua salib dia nak pandang kangen. Pasti tujuannya kangen yang benar oleh orang tua ni. Kalau udah orang tua bilang kangen di sana, kita tidak ragu lagi. Ya, sekarang ada banyak orang-orang kayak kepintaran bicara back to Weda, kembali ke Weda, tetap budayanya hancur yang gitu. Ya, makin di pariwisata kita terjadi pemurnian yang luar biasa. Banget ketaman untuk alit-alit lejak tidak rusak. Ya, nanti salah-salah mencari pakai kertas. Gitu. Berat budak alami nanti makan manusia dia. Nggih. Nah, jadi kira-kira niku akadik dicatat sampai yang rizir, kalau dipanjangkan nanti karena nak rizir ulinya nutur kesorean nanti. Jadi mudah-mudahan atas usaha dari para juru mampu itu untuk mencari pembersihan, pembersihan, mudah-mudahan membuat satu bangga leluhur kita sesuai dengan bisamu yang beliau tetapkan. Yeah. Nah, ini salah satu yang membuat bangga leluhur kita karena kita sudah mau melakukan pembersihan diri dan jangan mengabdi kepada kepentingan beliau dalam rangka ikut nyarengin muter Kridane de Utara Sibu, Kridane de Sang Widiwasa untuk kelangsungan kehidupan ini. Ajaran kita itu ajaran ikut memutar kelangsungan kehidupan ini. Dalam panjaian ini itu semuanya ikut memutar kelangsungan kehidupan ini. Kalau mau dengar detailnya kapan-kapan ke gereja. Kan ada ini mampan sapun sore galang mampan mampu juga sampai mudah ya. Mungkin untuk cukupkan kali ini kedungun menawi wenten napi wenten tanya jawab kan. Nih. Ya dulu. Metakan ini tapakan niku tapakan niku yang kena hijau niku di pelangkiran dulu pelangkiran mungkin metakan dia pakai niku kena ada hijau napi nih pelangkiran di dalam rumah kamar suci dulu medue nyaman medue kamar suci tak adanya kan ini yang dengan bubure wenten nak ngulamin kan aturan nguleng pelangkiran pentaksu Dika genahe ngaturang penguleman niki wenten panjang nama Ratu Betara kasus dicam ngaturang penguleman kan eta mohon daledang mari tiga lainnya badan kasusnya presiden mengagiang sesuai ketujuan pengobatan si anu kan eta itu tujuannya. Terus nabi malih eta niku benang sawit jangan dibuang nih. Kalau menurut aturan yang sebenarnya setiap pemangku melakukan upacara, melaksanakan tiaka, wajib dia memakai benang sawit. Ya wajib dia memakai benang sawit. Karena itu tidak dibiasakan sampai sekarang pun tidak kepakai. Kalau sudah di tingkat biru gede, wajib dia memakai selempang dia. Kalau sudah sedikit baru lengkap. Dan kalau di pemangku benang sawit penting. Itu. Tapi malih wedan. Penyerati Banten kan itu mau wedan penyerati. Niku yang ngerinjang taksu ngiringang ide sangyang tapini. Ye
Ini Sanang Dapini, ini Dewi Kedep, ini Dewi Sedep, ini Dewi Peratnya, ini Dewi Suwatnya, yang sebelahnya Sang Buddha Kencat, Sang Kalau Percat. Niku yang diaturin, yang dipet ngariana kedewasan, wajib ngariana ketukuan kadang ada emasnya gini, ada ketukuan ya, kuningin, sih seratinya nih, itu kan pada macam seratinya, itu kan. Itu harus ngariana badan ketukuan, unggahang, ring bija, ring lakat, napi nih, kalau naik betarannya, bedarinya wau, ingat apa enggak? Direkam kan? Nah itu kewajiban seorang penyelati. Kalau kewajiban seorang patus ada mungkin patus samping ada gubernur, itu wajib dia ketika dia mulai merecah daging itu saya jaga warse. Ini untuk patus, dia boleh dia melaspas satu bunga daya itu. Nah kalau kalian ada mungkin kalian ada, sirut taksunnya, lurah gaibnya itu namanya sana Begawan Penyalikan, itu taksun pengurus ada, taksun mangku dari Angon, itu ada. Ini perlu disikapi itu. Perlu nanti dicari tahu itu siapa yang terkait. Pangten berdua acara di malam niatnya dan mau piunin umur yang tak suni. Bali memang genten Bali, rumusnya genten. Genten Bali pertanyaan saja. Ya kira-kira dikit kapan teman-teman tanya Bali, walian ring mangku ide. Karena upacara niku adalah cara memberikan penghormatan. Upakara adalah upah itu pemberian karena bentuk. Jadi bentuk apa yang diberikan. Di dalam rumusan ajaran agama kita ada beberapa keabsahan seorang pemangku melaksanakan agar upacara, upakara dan mantra tersebut bisa disebut sebagai yajna. Nah, ini masih sering salah persepsi orang-orang kita ketika membanten, simpel sekali bicara nak meyaknya, kan? Nah, kenapa begitu? Karena landasan kehidupan pertama yang menopang kelangsungan hidup itu sudah ditetapkan oleh Mahadewa dengan konsep yajna. Dari yajna akan turun hujan, dari hujan akan tumbuh pohon-pohonan. Dari tumbuhnya pohon-pohonan akan muncul makanan. Dari adanya makanan akan berlangsung kehidupan. Jadi penopang kehidupan yajna. Nah termasuk kita ikut memelihara itu. Nah untuk upacara agar bisa disebut nantinya sebagai yajna kurban suci, ada beberapa keabsahan ini untuk pemangkunya. Pertama, wajib seorang pemangku menghormati dewa pujaan pertama dalam suatu pelaksanaan upacara. Maka dalam wujud sekalinya ada segelem. Harus pakai segelem nih. Segelem. Jadi ada bunyinya Buddha Rupa Kaliugam, Raksasa Buddha Bisasam, Lana Buddha Banaspadiam, Cara Buddha Sasanam. Ini sudah menghormati dewa pujaan pertama. Yang kedua, keabsahan upacara itu akan bisa diterima apabila seorang manggala menghadirkan pendetanya upacara. Pendetanya upacara itu yang mana? Maka dia harus menyalakan dupa 3 batang dalam upacara-upacara kecil untuk memanggil ketiga pendeta upacara tersebut. Namasti, Begawan Agni, Begawan Hari, Begawan Isa. Ini namanya ketiga pendeta. Karena dikatakan upacara itu tidak akan sah kalau tidak diundang ketiga pendeta upacara tersebut. Yang ketiga, keabsahan dan kelayakan dari kebersihan upacara tersebut wajib menghadirkan siwa gangga merta. Yang keempat, keabsahan daripada upacara tersebut akan sangat sah apabila dihadiri oleh dewanya upasaksi, yaitu Dewa Surya. Niki rumus nih, rumus tidak bisa ditolak. Kalau tidak dihadirkan Dewa Surya, maka upacara itu tidak bisa disebut yajna. Karena ditunjuknya Dewa Surya oleh Mahadewa, dikatakan bahwa hanya Dewa Surya yang mampu meniru geraknya Mahadewa.
Jadi biarlah aku tunjuk Dewa Surya sebagai dewanya upah saksi. Berikut ke 33 dewa. Jadi Samyang Astuwasu, Samyang Eka Rudra, Samyang Dodasa Didya, Samyang Indra, dan Samyang Prajapati. Jadi ke 33 dewa ini wajib dihadirkan nih. Nih, nah ini rumus untuk melaksanakan suatu upacara agar upacara itu bisa diterima sebagai kurban suci, sebagai yagnya. Nih, artinya kita sudah ikut menunjang keridanya Tuhan dalam kelangsungan kehidupan ini. Itulah inti semua tujuan-tujuan kita dalam merealisasikan ajaran agama dalam Pancayagnya. Nih, untuk lebih jelas dan jangan ada seperti nih dulu. Oke.